Kalau kita mau dipuaskan oleh kebenaran, kita harus punya rasa nafsu yang tinggi untuk mencari kebenaran. Mungkin pikiran kita negatif, hati kita negatif. Itu karena your input determine your output. Coba kita bikin balance. Masukkan juga kebenaran. Pelajari firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Maka informasi-informasi yang negatif kita bisa seimbangkan dengan informasi kebenaran yang menyejukkan hati kita. Bagaimana kita semangat dalam Tuhan? Yang pertama, untuk semangat dalam Tuhan, semangat akan kebenaran. Matius pasal 5 ayat 6, berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kata orang yang lapar dan haus akan kebenaran, artinya begini, mencari kebenaran dengan amat sangat. Nafsu akan kebenaran, mengejar akan kebenaran dengan amat sangat. Orang kalau lapar mungkin masih bisa bertahan, tapi orang kalau haus, gak mungkin bisa bertahan. Orang kalau udah haus, orang kalau udah lapar, dia akan segera keluar. Seperti anak kecil tadi yang telah mengurung dirinya berhari-hari, akhirnya gak tahan, dia akhirnya keluar mau gak mau. Untuk mendapatkan makanan, untuk mendapatkan air. Hal yang sama, kalau kita mau dipuaskan oleh kebenaran, kita harus punya rasa nafsu yang tinggi untuk mencari kebenaran. Mungkin pikiran kita negatif, hati kita negatif. Itu karena your input determine your output. Coba kita bikin balance. Masukkan juga kebenaran. Pelajari firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Maka informasi-informasi yang negatif kita bisa seimbangkan dengan informasi kebenaran yang menyejukkan hati kita. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Kitab Mazmur 119, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi bagaimana kita membuat gelas yang kotor itu jadi bersih? Gampang, mudah, sederhana. Yang kita lakukan adalah kita isi dengan air yang bersih. Maka gelas yang kotor akan keluar dengan kotorannya. Terjadi sirkulasi dan kemudian yang tertinggal adalah gelas yang isinya adalah bersih. Berarti hal yang sama, bagaimana untuk membuat pikiran kita yang kotor jadi bersih? Hati kita yang takut jadi bersih, jadi semangat. Itu isi dengan firman Tuhan. Mari kita lihat dalam Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus sedang mengajarkan untuk kita jangan salah orientasi. Janganlah orientasi kita kepada penambahan, kekhawatiran. Tapi biar orientasi kita kepada kebenaran dan kerajaan. Kerajaan Allah sebuah kingdom di mana rakyatnya menomorduakan kepentingannya dan menomorsatukan kepentingan Tuhan. Kerajaan Allah sebuah kerajaan di mana rakyatnya menomorduakan kehendaknya dan menomorsatukan kehendak Tuhan. Ketika kita menomorduakan kepentingan kita dan menomorsatukan kepentingan Tuhan dan mencari kebenaran, maka berkat akan mengikuti atau jadi satu paket. Sama seperti kita beli mobil sedan, hadiah payung. Nggak mungkin beli payung dapat hadiah mobil sedan. Sama halnya, hidup nyaman nggak perlu kita cari. Berkat, promosi, tidak perlu kita cari. Karena itu pasti mengikuti kalau kita mengutamakan kebenaran. Your choice determine your future. Perbuatan Anda akan menentukan masa depan Anda. Jadi kalau Anda hidup hari ini adalah hasil rangkaian dari keputusanmu di masa lalu. Jadi kalau besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, kita nggak mau keadaan makin terjepit. Yang kita perlu lakukan adalah lakukan kebenaran. Gak ada orang yang hebat atau kebal dengan dosa. Ada 5 orang hebat dalam Alkitab, 5 jatuh. Yang pertama, the most holy person in the Bible. His name is Adam. Dia jatuh dalam dosa. Orang paling suci di dunia ini bernama Adam bisa jatuh. Yang kedua, the most strongest guy in the Bible. His name is Samson. Dia bisa jatuh dalam dosa. Orang paling kuat bernama Samson juga bisa jatuh dalam dosa. Yang ketiga, the most richest man in the Bible. His name is Salomo. Bisa jatuh juga dalam dosa. Orang paling kaya bernama Salomo bisa jatuh juga dalam dosa. Yang keempat, the most wiser guy in the Bible. His name is Salomo. Juga jatuh dalam dosa. Orang paling cendekiawan, paling bijaksana bernama Salomo juga bisa jatuh. Yang kelima, the most spiritual guy in the Bible. His name is David. Dia juga jatuh dalam dosa. Orang yang paling rohani bernama Daud bisa jatuh juga dalam dosa. Bayangkan, yang tersuci bisa jatuh, yang terkuat bisa jatuh, yang terkaya bisa jatuh, yang terpintar cendekiawan bisa jatuh, yang paling rohani bisa jatuh, apalagi kita. Adakah di antara kita lebih kuat dari Samson? Tunjukkan kebolehanmu. Nah bayangkan, yang kuat, yang pintar, yang bijaksana, yang rohani bisa jatuh, apalagi kita.
Itu sebab penting di sini untuk kita terus hidupi kebenaran. Untuk jangan bermain-main dengan api. Dan ini apa yang mereka lakukan menentukan masa depan mereka. Adam yang udah biasa tinggal di Taman Eden, tidak pernah mengalami sakit penyakit, tidak pernah mengalami kekurangan. Begitu dia jatuh dalam dosa, dia harus hidup di luar Taman Eden. Pertama kali dia mengalami sakit penyakit, dia mengalami yang namanya kekurangan, yang sebelumnya nggak pernah mengalami. Your choice determine your future. Simpson adalah orang yang paling powerful. Ketika dikeroyok satu bangsa Filistin, dia menyerang dengan rahang keledai. Semuanya satu bangsa mati, seorang diri ditaklukkan oleh Simpson. Tapi begitu dia bermain-main dengan api, Simpson yang paling powerful jadi Simpson yang paling powerless. Raja Salomo adalah seorang raja yang kaya raya. Sudah diberitahu sama Tuhan jangan punya banyak istri. Akhirnya dia melanggar firman Tuhan. Dan diambil istri-istri dari negara-negara lain. Akhirnya menyeret Salomo pada penyembahan berhala. Akhirnya Salomo yang kaya. Kerajaannya terpecah dua. Raja Daud adalah seorang raja yang selalu mengejar-ngejar musuh. Hidupnya selalu berkemenangan. Hidupnya selalu memberikan tumpangan bagi banyak orang. Tapi begitu dia bermain-main dengan api, dia akhirnya dikejar-kejar oleh anaknya sendiri dan dikejar-kejar oleh musuh. Bahkan minta tolong sana sini. Bapak, Ibu, sahabat saya, hidup ini sudah susah. Tolong jangan ditambah susah karena perbuatan bodoh kita. Itu sebab mari kita jauhi medan dosa. Jangan bermain-main dengan api.